Oke, aku rekam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan anggota saya Gustiawan dengan NIM 2311201001 dan juga Fernandina dengan NIM 2311201002, Dikri Fajar Alif Nur Rahman dengan NIM 2311201003 dan Fatah Ibrahim Madani 2311201004. Kami akan mempresentasikan laporan praktikum coverage planning pada praktikum sistem komunikasi bergerak, bahwa planning atau coverage planning ini merupakan praktikum yang kita laksanakan menggunakan software Atoll, yang mana proses planning ini menggunakan software ini untuk perhitungan cakupan sinyal, kemudian analisis interferensi dan optimasi kapasitas jaringan. Tiga parameter utama yang kita ukur dalam praktikum ini, yang pertama adalah reference sinyal received power atau RSRP, kemudian ada reference sinyal received quality atau RSRQ, dan juga histogram RSRP dan RSRQ. Nah, pada parameter yang pertama yaitu adalah RSRP, yang mana terdapat tabel untuk menentukan besar daya sinyal yang diterima oleh UI atau user equipment. Nah, di sini ada 5 kategori. Kategori buruk, cukup buruk, cukup baik, baik, dan sangat baik. Range-nya bisa diperhatikan dari minus 150 sampai dengan 110 itu kategori buruk dengan kode warna merah. Kemudian 110 sampai dengan min 100 itu cukup buruk dengan kode warna pink. Min 100 sampai dengan min 95 adalah cukup baik dengan kode warna kuning. Min 95 sampai dengan min 80 kategori baik dengan warna hijau, dan juga dari nilai dBm min 80 sampai 0 itu sangat baik dengan kode warna biru. Oke, next. Nah, berikutnya adalah parameter reference sinyal receive quality atau RSRQ. Itu adalah parameter yang menunjukkan kualitas sinyal referensi yang diterima oleh UE atau user equipment atau perangkat pengguna. Nah, di RSRQ ini terdapat tiga kategori, yaitu kategori baik yang mempunyai nilai lebih kecil dari lebih besar dari min 12, yaitu kategori baik yang ditandai dengan warna hijau. Lalu kategori cukup baik dengan nilai min 18 sampai dengan min 12 dB yang ditandai dengan warna kuning. Dan selanjutnya adalah nilai yang lebih kurang dari min 18 masuk ke kategori buruk ditandai dengan warna merah. Next. Nah, berikut adalah hasil cakupan area berdasarkan parameter SRQ menggunakan software Atoll. Nah, di sini ada gambar peta yang memperlihatkan area dari sebuah base station yang berlokasi di tengah area. Nah, di hasil ini terdapat beberapa warna, yang artinya warna hijau hingga biru menandakan kualitas sinyal baik hingga sangat baik. Sedangkan warna kuning hingga merah menunjukkan kualitas yang menurun atau buruk. X. Kemudian ini adalah hasil histogram dari corporate planning area untuk kualitinya yang tadi disampaikan oleh Mas Fatah di slide sebelumnya, yaitu hasil simulasi berupa eh, apa peta gitu ya, peta wilayahnya. Nah, ini adalah histogramnya. Di Instagram biasanya kita bisa melihat nilai-nilai dengan terperinci, mulai dari eh, rentang nilai berapa sampai rentang nilai berapa gitu. Jadi apakah kita bisa menentukan baik atau buruknya. Oke, next. Selanjutnya ini hasil coverage dari area eh, powernya. Tadi eh, tadi dari segi kualitinya, sekarang dari segi powernya. Untuk powernya juga, ketika kita melakukan simulate menggunakan Atoll di wilayah Purwokerto, di Kecamatan Purwokerto, itu kebetulan untuk powernya kita mendapatkan power yang cukup bagus gitu ya,
cukup bagus dan cukup baik ditandakan dengan kode warna yang stabil, yaitu ada di warna biru dan hijau. Next. Selanjutnya ada hasil coverage pada area RSRP atau Reference Signal Receive Power dari jaringan 5G. Pada grafik ini menunjukkan distribusi luas area berdasarkan tingkat kekuatan sinyal yang diterima. eh, Hasil coverage ini memperlihatkan bahwa sebagian besar area cakupan itu berada pada rentang sinyal di minus 100 dBm hingga min 90 dBm yang ditunjukkan oleh eh, batang berwarna biru, biru muda, dan juga biru tua. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar area memiliki sinyal yang masih dapat diterima dengan cukup baik. Namun, area dengan sinyal kuat di atas min 80 dBm hanya mencakup sebagian kecil wilayah, sementara terdapat juga area yang memiliki sinyal sangat lemah sehingga tidak terdeteksi, yaitu di bawah min 120 dBm, meskipun jumlahnya kecil atau sedikit. Dan hasil ini menunjukkan evaluasi performa cakupan dan merencanakan eh, perbaikan posisi atau konfigurasi site untuk mengoptimalkan distribusi sinyal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok satu. Baik, berikut presentasi dari kami kelompok satu berkaitan dengan coverage planning praktikum yang dilaksanakan pada sistem komunikasi bergerak. Semoga bisa bermanfaat. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.